Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Hari Jumat. Selamat hari Jumat. Kembali lagi bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita ngobrol lagi di Random Jumat. Random Jumat seperti biasa. Bersyukur dulu udah hari Jumat. Alhamdulillah. Sudah hari Jumat lagi berarti sudah selamat seminggu lagi. Iya, gitu. Betul. Kita masih di outdoor ini. Masih di outdoor ya. Agak mendung-mendung sedikit lah gitu ya. Ada suara-suara yang terdengar karena memang outdoor beneran. Iya, betul. Studio alam. Iya, buat teman-teman yang di apartemen mungkin bete nggak keluar-keluar, kita harap rekaman di outdoor bisa membuat suasana agak sedikit lebih ceria gitu ya. Lebih ceria sedikit gitu. Jadi kalau ada suara-suara motor, suara-suara anak kecil lari-lari, ini nggak apa-apa, emang beginilah gitu. Beginilah kondisinya gitu. Kita mau ngobrolin apa? Nah, kita mau ngobrolin kemarin itu Gunung Merapi sempet siaga. Jadi dia sekarang udah pengalaman. Awas, nggak tahu. Kayak gue nggak ngecek lagi, tapi biasanya kalau naik lagi orang-orang ribut kan. Nah, ini naik lagi. Jadi kita mau ngomongin tentang gunung berapi. Ya. Gunung berapi atau gunung Merapi? Gunung berapi kayaknya. Kan dulu kan tahun 80-an, 90-an tuh jokesnya, kenapa disebut Gunung Merapi? Karena ada apinya. Iya. Kalau Gunung Merbabu. Gunung Merbabu, oke. Itu jokes tua sekali. Tapi gunung, ya kita kan berdua berasal dari Bandung ya teman-teman ya. Artinya pagi-pagi itu buka jendela yang kelihatan adalah Gunung Tangkuban Perahu ya, dan itu gunung aktif. Gunung berapi aktif. Gunung berapi aktif. Gue dulu kecil takut loh, Van. Karena kan gunung berapi itu kan bisa meletus gitu kan. Walaupun terus bisa keluar lahar gitu. Sampai gue baca bahwa salah satu ciri-cirinya gunung mau meletus adalah tanah di sekitarnya menjadi panas, dia bilang gitu. Jadi gue kalau bangun pagi-pagi dulu dibangun gue pegang tanah dulu. Oh dingin, oh aman gitu. Padahal nggak juga. Padahal nggak juga sih, karena jauh soalnya. Jauh, ya. Tapi itu masih kecil kan. Karena kita betul-betul tinggal di dekat sekali dengan gunung itu. Iya. Lu inget waktu Gunung Galunggung meletus? Exactly, itu gue tahun 83. Iya, itu gue sedang tidak di Pulau Jawa. Gue sedang tidak di Pulau Jawa. Gue di Bandung. Gue lagi di Kalimantan. Terus dulu tuh kan liputannya kan Gunung Galunggung meletus. Wah, terus digambarkan tuh betul-betul di TV ya, paling nggak waktu itu ya. Itu digambarinnya bener-bener kayak gunung meletus yang seharusnya gitu. Maksudnya ada lahar, ada ini segala macam, orang-orang mengungsi dan lain-lain. Jadi dalam kepala gue tuh ya gunung meletus tuh ya kayak gitu. Iya. Mungkin skalanya tuh sebesar apa itu terjadi, gue nggak. Gue tuh waktu itu gue masih kecil banget ya. Jadi gue cuman inget beberapa. Jadi pertama gue inget lari keluar, ngelihat ke langit jam 20 siang-siang nih, gelap kan. Kayak gini nih, kayak malam. Enggak lebih gelap lagi. Lebih gelap lagi. Bener-bener kayak malam gitu ya. Dan gue waktu itu juga inget sesudahnya. Karena semuanya penuh abu kan. Jadi rumah teh mungkin abunya tebel, mobil ada abunya gitu. Jadi dan gue baru sadar itu gunungnya jauh. Ya kan kalau lu ke gunungnya Galunggung naik mobil, itu ke Garutnya aja udah 3 jam kali. Ya kan dari Bandung. Dari Bandung mah ke Garut sejam setengah. Sejam setengah. Terus naik gunungnya lagi ya 2 jam lah gitu. Ini kan itu lebih dekat ke Tasik kan daripada ke Garut. Betul. Tapi 2 jam 3 jam lagi. 2 jam 3 jam lah. Apalagi Gunung Tangkuban Perahu kan lebih cepat, 45 menit udah nyampe gitu. Bener sih. Tapi gunung api itu, cuman gue mau sedikit sharing gitu ya, pengalaman gue melihat gunung yang bukan api, Van. Karena itu jarang ya di makanya Indonesia, di Indonesia bukan jarang lagi, nggak ada. Kita nyebutnya ya kalau ada gunung tapi bukan gunung berapi gitu, kita nyebutnya ya bukit aja. Ya gitu. Bukit aja. Tapi gini ya, gue kan pertama kali itu tahun 2000-an lah ya, pertama kali kerja terus dikirim ke Swiss. Itu pertama kali orangnya tuh sampai I think dari pembicaraan kita gue mesti nulis buku nih, soalnya komentar lu lucu banget katanya. Karena yang pertama begini, gue kan cerita gue dari Bandung, dataran tinggi, ke banyak gunung berapi. Wah kita juga Alpen nih, kotanya namanya Zug di Swiss tuh. Waktu itu biasa FAT mesin, gue dikirim ke sana. Dia bilang kotanya namanya Zug, jadi kita juga orang gunung nih. Yuk
kita ke gunung, kamu jangan khawatir, besok saya anter atau kalau enggak malam-malam. Terus gua tanya, emang kalau malam gunungnya buka? Dia ketawa, Pak. Are the mountains open at night? Dia ketawa. Gua, ya of course open. How do you close the mountain, katanya. Dalam hati gua, kalau lu mau ke Tangkuban Perahu malam-malam kan tutup. Ada tempat tiketnya, ternyata di Swiss nggak ada. Lu parkir terus manjat aja sendiri gitu kan, nggak ada pintunya. Kalau di kita kan ada gerbangnya gitu. Di kita mah gunung tuh ada gerbangnya. Karena ada gerbangnya bisa dikunci, karena itu ada kuncinya. Terus kalau malam kan tutup, nggak bisa gitu ya. Sekarang siapa di Swiss orang yang bisa mengklaim di kartu identitasnya profesi dia adalah kuncen Alpen? Nggak ada. Nah terus besok kita naik gunung tuh. Akhirnya kita nyetir gitu kan. Nyetir sampai ke gunungnya. Nah kalau lu nyetir ke gunung, yang lu bayangin kan ada segitiga besar, lu nyetir makin lama makin deket kan, makin deket sampai lu naik nanjak, gitu. Terus lu parkir, terus lu lihat puncaknya kan gitu. Ini dia nyetir, tahu-tahu berhenti di sebelah kayak batu-batu gitu aja, batu-batu tapi tinggi gitu. Terus berhenti di sini, terus dia bilang we are here. Terus gua bilang, where is the mountain? Dia ketawa lagi, Pak. Gunungnya mana? Gue bilang ini kan cuma batu-batu. Maksudnya dari tadi gue nggak ngelihat ada bentuk kubah yang kita dekati pelan-pelan gitu kan. Kalau gunung berapi kan gitu kan, pelan-pelan kita makin dekat. Ini mah nggak ada gitu. Semua sama aja. Gitu. Akhirnya dia ketawa lagi. Nah, terakhir yang ketawa terakhir itu pada saat kita sudah manjat. Karena kalau gunung berapi itu baik lagi, puncaknya kan cuma satu. Lu mau mendaki dari manapun ujungnya, jadi lu punya ide bahwa ujungnya ada satu titik gitu. Jadi kita naik. Ya kayak Galunggung kan tangga-tangga gitu ya. Terus sampai ke puncaknya ada kawahnya gede dan itu puncaknya. Jadi semuanya cuma satu. Terus udah lama hiking tuh sampailah di sebenarnya kayak dataran tinggi aja gitu loh. Terus sampai dia bilang we have reached our destination. Terus gue bilang lagi, where is the peak? Dia ketawa lagi, puncaknya mana? Karena nggak ada puncaknya, jadi kayak batu-batu gitu ya, datar aja gitu. Cuman kan ada batu yang nonjol satu, ada salibnya. Nah itu puncaknya, dia bilang. Gitu. Pokoknya titik paling tingginya tuh, jadi kalau di sepanjang kita lihat itu ya, mungkin ada 5-6 titik lah yang dianggap puncak. Nah, yang kita berdiri ini yang paling tinggi, yang orang bisa nyampe gitu. Tapi nggak ada satu titik puncaknya. Pas udah capek-capek jalan, dia ketawa lagi. Hah, ini puncaknya katanya. Mana gue pikir kok nggak ada. Makanya mungkin Har itu terlihat dari representasi budayanya. Kalau di Indonesia kan tumpeng itu puncaknya satu. Iya. Ya, puncaknya satu, di bawahnya hutan. Iya. Kan ada ayam, ada lalap, ada segala macam. Uberampe dan lain-lain ya. Nah, puncaknya satu. Kalau gunung di Indonesia gitu. Tapi kalau di Swiss, kalau kita lihat Toblerone, puncaknya banyak ya. Puncak. Itu Alpen itu. Kita nggak kebayang gunung bentuknya begitu ya. Kalau Toblerone itu benar ya, itu Swiss tuh benar. Puncaknya banyak. Bukan tumpeng kalau bukan. Kalau tumpeng puncaknya satu jelas gitu. Aduh, menarik banget. Representasi budayanya. Ini kalau gunung api ya, gue pernah ini. Kalau gue kebalikannya, jadi ada dosen profesor lah dari Jerman datang ke kampus, terus dia dari Fakultas Pertanian di partner university gue, dia dari Fakultas Pertanian. Terus dia bilang, gue dengar di Indonesia tuh ada universitas pertanian yang besar banget, yang bagus. Gue bilang, oh ada, di Bogor. Gue bilang, deket kok dari Tangerang mah gitu ya, kalau kita lewat jalan Parung mah cepet gitu. Iya. Deket kok dari Tangerang Selatan, dari kampus deket kok. Mau kesana, mau ada sebuah kontak-kontak sama teman-teman di IPB gitu, ada yang mau terima dekan mana, dosen-dosen, pokoknya oke lah, ini ada tamu nih dari Jerman. Oke, datang. Jalanlah kami ke Bogor kan. Begitu masuk mendekati Dramaga, ya daerah-daerah agak jauh sebelum Dramaga sih, yang apa bandara itu teh, kok gue tiba-tiba Semplak ya. Oh. Itu begitu udah belok gitu, itu kan tiba-tiba
oh ya gunung itu tiba-tiba ada gunung kan, kelihatan gunung gitu, Gunung Salak. Oh iya. Dan Gunung Salak itu kan tricky ya. Menurut gua dari sebagai bukan orang yang suka naik gunung, tapi yang suka ngeliatin gunung lah. Menurut gua Gunung Salak tuh tricky karena kalau gua ke daerah mana, kita di Bandung, Tangkuban Perahu, kalau kelihatan ya kelihatan, enggak ya enggak gitu. Gunung Salak tuh bisa kita jalan tiba-tiba nggak kelihatan, kayak seolah-olah nggak ada gunung gitu. Begitu kita belok terus tiba-tiba mungkin angin atau perubahan microclimate atau gimana, terus tiba-tiba tuh clear, terus tiba-tiba ada gunung gede yang kelihatan dari jarak berapa kilometer gitu. Kayak dia tuh nggak kan ngelihat lingkungan sekitarnya. Langit di Indonesia kan bukan biru kan, putih kan. Iya. Putih aja gitu kelihatannya. Begitu belok terus tahu-tahu ada gunung kan segede gitu, kelihatan dari jauh gitu. Terus dia tanya, itu gunung? Is that a mountain? Iya, itu mountain. Terus dia rubah pertanyaannya, is that a volcano? Iya, itu volcano. Terus dia tanya, aktif dong? Iya. Terus dia bilang, kampus Universitas Pertaniannya masih jauh nggak? Deket, bentar lagi nyampe gitu. Nah. Berarti sama gunung ini deket banget ya? Iya. Terus dia nanya, kenapa lu bikin kampus di tempat yang seberbahaya ini gitu, di kaki gunung? Terus gue bilang, itu pertanyaan orang Alpen begitu biasa. Volcano, ashes, fertilizer, sawah, agriculture. Terus dia bilang, ya bener juga. Oke, I understand. So, begitu belok masuk lewat jalan C4 tuh kalau lu ke C4 ya, kantor C4 kan, sawah kan gitu. Terus dia bilang, inilah alasannya kenapa kampus ini ditaruh di dekat gunung ya. Gue pikir ya mungkin dulu sih sebenarnya ditaruh di situ karena lahannya kosong dan mungkin pemerintah punya lahan di situ. Cuman karena ngomongnya sama orang Jerman kan, jadi biar gaya aja. Universitas Pertanian harus berada di tengah sawah. Di kaki gunung berapi. Oh ya benar. Dulu pernah ada juga teknisi, Van. Itu 2 tahun yang lalu. Waktu Gunung Agung lagi meletus di Bali. Oh, Bali, ya. Nah, kita kebetulan pasang mesin di Bali gitu ya. Okay. Terus udah gitu orang Italia, kan waktu itu gempa-gempa terus tuh. Habis gempa Lombok, ya kan cukup besar. Kan, terus Bali juga kena gempa gitu. Memang rembet sih katanya. Jadi orang Italia teknisi 2 orang yang datang gitu, mula-mula datang ke Bali kan. Dia bilang, "Ini apa sih nih? Ini tempat apa sih?" gitu ya. Begitu meeting gempa. Gempa semua orang lari keluar. Termasuk si orang Italinya kan. Terus oke, udah biasa lagi, balik sini duduk lagi. Terus si bos customer bilang, welcome to Bali. Pucat dia langsung. Agak respect dia langsung sama customer. Karena kan Gunung Agung memang kelihatan dari situ. Lu ke laut dikit sebelah kiri itu kalau cerah ya, atau di daerah tinggi itu Gunung Agungnya kelihatan gitu. Tapi itu pertanyaannya ya, kenapa ada orang mau tinggal di tempat yang seberbahaya ini? Gue sering ditanya sama orang Eropa, teman-teman gue tuh, kenapa lu mau tinggal di tempat seberbahaya itu gitu? Iya dia nanya kayak gitu. Ini kan bahaya sih. Itu aktif lah gue bilang. Di Indonesia gunung berapi yang nggak aktif kan kayaknya jarang. Kalau istilahnya dormant ya, terakhir meletus kapan, berapa ratus tahun yang lalu ya. Iya, tapi kan gunungnya masih hidup gitu. Gunung hidup lah, gunung aktif gitu. Iya. Ini kapan terakhir meletus? Wah, nggak tahu, udah lama banget. not in my lifetime gue bilang. Kalau di Sukabumi kan dekat Gunung Gede tuh. Iya. Nah, dulu gue kalau ke Sukabumi waktu kecil tuh hampir selalu ngerasain tuh gitar-gitar gempanya. Oh. Cuma belakangan gue tahu itu ternyata ya nggak selalu dari gunung. Kalau dulu kakek gue bilangnya dari Gunung Gede gempanya. Iya. Tapi ternyata kan sekarang malah kalau gempanya lebih banyak dari geseran pantai selatan kan. Iya. Pengen pantai selatan terus bikin getar gempa nyampe ke Sukabumi gitu. Iya. Ya kalau sering tuh, terus pasti kalau lagi tiduran atau lagi duduk-duduk gitu, terus tuh dari pojokan dinding tuh kayak meruluk gitu. Oh, gitu. Oke. Terus
kakek gue dengan santai bilang, gempa ya? Dalam pikiran gue kan gempa tuh kan, wah gimana gitu. Gempa nggak? Ya itu getar tuh. Terus coba perhatiin, terus ngelihat lampu gantung tuh ada goyang sedikit gitu. Goyangnya tuh halus gitu. Tapi goyang bilang, ya itu gempa gitu. Gempanya kayak gitu. Iya. Terus bilang, kenapa gempa? Kakek gue selalu bilangnya gitu, dari Gunung Gede, kata gitu. Padahal mungkin ya bukan dari Gunung Gedenya, tapi dari tektonik bisa juga ya? Ya, geseran pantai selatan itu. Iya. Gitu. Tapi memang gunung berapi itu kadang-kadang orang bilang gini, orang Indonesia ini kenapa sih susah banget bikin planning gitu kan? Kalau gue baru shock tuh kalau punya teman-teman orang Jerman, orang Austria gitu ya. Misalnya sekarang ini bulan apa nih? Sekarang ini bulan November kan, bulan November 2020. Terus temen gue WhatsApp, gue mau ke Indonesia nih. Tuh. Tolong dong bantu gue persiapin dong kesana mau kemana aja segala macam gitu. Wah asik. Lu mau kesininya kapan? Ya November 2022. Dia bisa mulai planning. Itu normal loh, karena buat mereka 1 tahun ke depan tuh udah keblok. Jadi tahun ini dia mulai mikir untuk liburan tahun depannya lagi gitu kan. Buat kita kan masih lama, ntar sebulan lagi aja lo ngomong gitu ya. Jadi kan kita nggak biasa planning gitu, sampai kadang-kadang kita juga bikin mereka kaget gitu ya. Tapi gue bilang ya, mungkin karena kita ini tinggal di pulau-pulau Katulistiwa yang kecil, dikelilingi lautan dan tengahnya gunung berapi. Banyak lagi gunungnya, bukan cuma satu gitu. Jadi whatever we do, suatu saat bisa habis gitu kan. Jadi ya udah aja kita kerjain apa yang kita bisa gitu. Kita ngerencanain banget gitu, ntar tahu-tahu jeder gitu. Iya, tahu-tahu jeder mau apa? Ya udah kan gitu, orang gunungnya ada kok. Gitu. Kelihatan. Gunungnya ada gitu. Tapi penelitian kita vulkanologi itu cukup keren loh. Waktu gue pernah meeting ya, dan gue ngomongin tentang gunung api, gue didukung sama temen gue yang orang Jepang. Dia bilang orang Jepang juga sama orang Indonesia tuh. Gunung itu segitiga dan atasnya panas bukan dingin. Dia bilang gitu. Bener kan kalau orang Indonesia puncak gunung selalu panas kalau orang gunungnya dingin. Iya, gunungnya dingin, tapi puncaknya pasti panas. Tapi orang Eropa kan bilangnya puncak gunung itu dingin kan gitu. Jepang juga sama, puncaknya pasti panas gitu. Jadi gue didukung sama orang Jepang itu. Mereka juga volcano kan sama tuh. Makanya onigiri juga puncaknya 1. Betul. Puncaknya 1 betul. Dan salmonnya warna merah melambangkan magma di perut bumi. Bisa aja jualan. Tapi ya yang ini tapi ngomongin perencanaan ya, case Gunung Merapi yang minggu-minggu inilah ya, yang artinya skalanya naik, tingkat kewaspadaannya naik dan lain-lain. Itu kalau gue lihat beritanya sih keren loh persiapannya, kalau gue bilang bagus banget. Jadi begitu data-data semua masuk, terus dinyatakan berbahaya, terus kita tetap nggak tahu kapan sih jegernya mah gitu. Tapi begitu data menunjukkan mengarah ke situ, area tertentu udah langsung dievakuasi, posko-posko udah langsung dibuka dan ditempati gitu. Terus daerah-daerah yang ditutup, yang apa segala macam, barang-barang bantuan logistik segala macam udah standby gitu. Jadi kita emang nggak bisa ngerencanain kapan jegernya gitu, tapi bisa disiapin. Terus teman-teman yang bergerak di bidang mitigasi gitu ya, itu udah mulai kampanye dihidupin lagi tuh kampanye kayak tas bencana, terus stok masker debu segala macam itu udah mulai di ini lagi gitu. Memang menurut gue ya itu satu-satunya cara lah untuk saat ini, dimana kita tahu daerah bahayanya kemana, data menunjukkan seperti apa, ya lu siapin ke arah situ dong gitu ya. Dan jadi gue sih sepakat korban lah. Betul, gue sepakat sama lu, Van. Indonesia ini penanggulangan bencananya nomor 1 di dunia. Kalau ada teman-teman gak setuju, punya datanya boleh dah, gue mau main tebak aja dulu. Kan saintis juga sama kan, lu punya teori, majuin aja dulu. Kalau yang review setuju kan setuju. Karena gue denger beberapa negara maju ya, yang di negara bagian A ada badai, terus ngungsi ke negara bagian B, negara bagian B-nya tutup perbatasan. Dia bilang gue nggak bisa terima pengungsi lagi. I love you goodbye gitu. Kan kita nggak kebayang. Lu ada Merapi meletus, dia mengungsi ke Jawa Timur, gubernur Jawa Timur menutup perbatasan gitu. Pertama, memang dia nggak mungkin nutup perbatasan ya, karena solidar. Kedua, perbatasannya nggak ada batasnya. Susah juga nutupnya. Di Indonesia caranya? Gunung ada pintunya, perbatasan nggak ada. Lewat aja gitu. Kita kalau jalan dari Jawa
Tengah ke Jawa Barat misalnya itu nggak ada, ya ada gerbangnya mah ada gitu, tapi nggak ada checkpoint. Nggak ada, iya makanya. Kalau lu lagi naik mobil tidur, lu berasanya kalau udah nyampe Jawa Barat jalannya rada geredek. Iya, betul. Itu zaman dulu, Pak. Oh, udah nyampe Jawa Barat. Itu zaman dulu, Pak. Sekarang udah lewat tol. Sekarang udah lewat tol, aman semua. Kalau dulu kan gitu ceritanya. Ya ada gerbangnya mah ada, tapi nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup, dan tapi menurut gua memang kita itu sadar bahwa kita hidup di tengah bencana gitu. Iya, potensi bencana gitu loh. Selalu ada gitu kan. Jadi menurut gua pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan BNPB itu paling cepet kan. Pokoknya begitu BNPB dia udah siapin infrastrukturnya semua, begitu di handle BNPB semuanya jalan gitu. Menurut gue itu salah satu apa ya, lembaga negara lah ya, institusi negara lah, mungkin bukan istilahnya apa yang benar gitu, badan nasional gitu kan. Itu menurut gue salah satu lembaga negara yang paling strategis kalau menurut gue sekarang itu dari sejak dibentuk BNPB gitu. Iya. Gue sampai mempertanyakan gitu. Kalau Atlantis misalnya dulu kan kita dengar legenda Atlantis itu begitu majunya gitu, begitu advance peradabannya gitu. Kan musnah kena bencana. Mereka nggak kepikir bikin BNPB. Katanya maju. Iya, masa nggak kepikir gitu ya. Bikin lah BNPB. Gue pernah acara Jalan Sutra sih, Januari kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, itu sesudah gempa di Palu. Palu itu kan luar biasa ya gempanya. Akhirnya kita ngadain acara karena beberapa temen itu bikin catering untuk pengungsi, tapi cateringnya makanannya enak gitu. Ini teman-teman namanya waktu itu dapur apa gitu, Feby dan kawan-kawan. Ya kalau nonton, hai Feby. Ya. Dan mereka ini idenya keren sekali. Jadi membantu pengungsi untuk makan enak, bukan cuma makan supaya dia hidup. Tapi di acara itu kita mengundang BNPB daerah, apa namanya? Badan BNPB apa pokoknya daerah dari DKI Jakarta. Ya. Dan dia mengadakan tutorial. Nah ini buat teman-teman ya, boleh kontak. Kalau tinggal, dia pertanyaan pertama gini. Kalau kamu tinggal di gedung bertingkat, dia bilang gitu, apa yang harus ada di laci? Nomor 1 apa dia bilang? Kacamata renang. Kenapa kacamata renang? Karena kalau ada kebakaran, kayaknya gempa mah jarang lah. Yang paling resiko itu kebakaran lebih resiko. Nah orang itu banyak korbannya bukan karena kebakar, tapi karena sesek asapnya. Karena begitu kebakaran misalnya di lantai 10, asapnya kan naik semua ke lantai sisanya. Jadi kebanyakan karena sesek, disorientasi, either dia jalan nabrak atau nggak bisa nemuin jendela. Jadi yang dilakukan adalah pakai kacamata renangnya, supaya palingnya kita bisa ngelihat, terus merangkak ke jendela terdekat, terus buka, bernapas saja dari situ. Dia bilang gitu. Karena apinya pasti padam, nggak mungkin. Semuanya udah ada sistemnya. Cuman jangan sampai kita disorientasi karena nggak ada kacamata renang. Itu aja udah bagus. Terus kalau masuk, ini gue inget banget ya, masuk ke dalam satu gedung yang misalnya besar gitu. Begitu masuk, identifikasi mana tiang yang paling gede katanya. Nah kalau ada apa-apa, jangan keluar, karena kalau berusaha keluar dan jalan keluarnya jauh, banyak orang kalau gempa itu lebih banyak korban lagi lari ketiban sesuatu daripada dia diem gitu. Pertama dia bilang gempa di Indonesia itu singkat, beberapa detik, 20 detik, hanya di Jepang semenit lebih katanya. Jadi diem aja, jangan bergerak-bergerak. Justru karena bergerak lari-lari itu yang bikin repot. Kedua, cari tiang utama, diem di situ, karena kalaupun gedungnya ambruk, maka rescue akan nyari di tiang utama dulu, dia bilang. Kalau tiangnya kecil-kecil, kemungkinan ada korbannya kan jarang. Jadi dia nggak akan samperin. Yang pertama dia samperin adalah tiang utamanya dulu. Karena tiang utamanya juga kemungkinan masih berdiri. Betul. Jadi lebih baik jangan nyari meja atau apa, nggak nempel aja ke tiang itu. Karena tiang itu biasanya semuanya kan segitiga gitu ya. Jadi tiangnya berdiri, dianya masih bisa di bawah situ, dan pasti rescue akan ke sana dulu. Wah itu keren pisan, Van. Gue jadi inget dulu ada video tuh waktu gempa di Jakarta tuh yang berapa bulan yang tahun lalu ya. Itu sempat gempa kan gitu, terus ada video tuh di mall, ada salah satu selebriti lah gitu, lagi makan ramen, terus gempa, semua orang lari, dia ngelihat, dia terusin makan ramen. Gue nggak tahu apakah dia tahu teorinya atau dia tahu sesuatu yang kita tidak. Iya, tapi emang gitu katanya. Dan karena gue lupa statistiknya ya, statistiknya juga mencengangkan, Van. Kalau keadaan bencana, ternyata
90% lebih selamat karena menyelamatkan diri sendiri, dia bilang. Yang diselamatkan karena kita kebayangnya kalau bencana jebret terus kita kan diam nungguin kan di film-film begitu. Padahal mah enggak, dia bilang hanya kurang dari 5% saya ingat gua yang diselamatkan oleh rescuer. Sebab butuh waktu kan. Datangnya lama dan sebagainya. Jadi kuncinya untuk menyelamatkan diri, ya kitanya sendiri harus menyelamatkan. Siap, kitanya harus siap. Kalau nggak salah dari gempa di Kobe ya, itu statistiknya itu. Karena Jepang itu banyak meneliti bencana sama kayak kita kan, dia banyak gunung berapi juga gitu. Gue pernah sekali tuh ikut konferensi ilmiah tentang siagaan bencana gitu ya. Pembicaranya dari Jepang banyak ya, sama dari Indonesia. Iya betul. Dari Indonesia. Waktu itu bikin paper tentang itu makanan buat pengungsi. Iya, itu gua. Tapi base-nya nasi, karena kan selama ini kan kalau pengungsi kan biasanya yang pertolongan pertamanya kan dikasih mie biasanya atau biskuit gitu. Cuma orang Indonesia itu kan ya ngerti lah kenapa mie, karena kalau mie biarpun nggak ada air dimakan bisa gitu, dan itu cukup bergizi lah gitu. Cuma orang Indonesia itu kan mentalnya akan sangat terdorong kalau dia bisa ketemu nasi gitu. Iya betul. Jadi gue bikin kayak ransum tentara lah gitu, yang isinya nasi beneran gitu, dan nggak perlu dimasak nih, beneran buka langsung makan gitu. Iya. Kayak gitu. Ya seru sih dengerin pembicaranya, dan ya benar. Ya, kalau menurut gue sih itu tuh tahun berapa ya, 2010, 2008 gitu gue ikut itu tuh. Pembicara itu dari Indonesia banyak, dan peneliti-peneliti lain tuh yang dari luar negeri tuh ya respect gitu beneran. Iya betul, memang iya. Iya. Lu yang tinggal di sini. Iya betul. Terutama yang itu ya, yang dua itu, gempa sama gunung api. Gunung api mah memang kalau kayak topan, badai gitu mungkin jarang di Indonesia nggak terlalu ya. Jarang lah, iya. Ahlinya Kapten Haddock kalau itu. Demi topan badai. Indonesia itu tuh gunung api sama. Iya betul. Oke, kalau gitu teman-teman yang berada di daerah Jogja hati-hati. Mudah-mudahan statusnya udah turun lagi. Kita nggak tahu nggak jadi meletusnya. Ya mudah-mudahan nggak jadi. Tapi ya tetaplah siaga. Tetap waspada, tetap betul. Siap-siap dengerin arahan dari saintis dan pihak-pihak berwenang. Betul. Dan ya kenapa kita berdua ini maksudnya udah berprofesi, masih mau bikin video kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini, ya mungkin karena kita tinggal di pulau kecil yang tengahnya gunung berapi. Jadi rada gelo gitu sedikit gitu ya. Gunung berapi paling dekat di sini di mana? Gunung Salak. Gunung Salak, gunung gede. Tapi di kepala kita kan masih Gunung Tangkuban Perahu. Paling dekat sama rumah kita di Bandung. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Kalau ada mau komen bisa di Twitter @itsharnas. Bisa komen di bawah juga. Atau komen di bawah ya. Kita punya lapak komen baru di bawah. Iya, lapak komen baru. Dan jangan lupa like and subscribe. Iya, itu juga. Yang mau dengerin lewat Spotify masih ada di Spotify. Yang mau nonton lewat YouTube di subscribe sama di like, kata Harnas tadi gitu. Ya. Oke. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di Random Jumat berikutnya. Bye.